Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru. Perkenalkan, nama saya Zuminarti. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru tahap 1 tahun 2025. Bidang studi bimbingan konseling. LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saat ini saya telah melakukan praktik kinerja pada tanggal Sabtu 19 Juli 2024 berupa bimbingan klasikan. Pada Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran bimbingan konseling, ya kan? Hari ini, hari apa hari ini, Gauna? Hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025. Ya, semangat ya hari ini. Kalau semangat, cek dulu semangatnya, ya kan? Tepuk semangat. Alhamdulillah, ternyata sudah semangat, ya kan? Sebelum memulai pelajaran, ayo sama-sama kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan berdoa yang akan dipimpin oleh kali ini Ustazah mau Kak kasih yang mimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, hari ini Ustazah akan mengecek kehadiran, tapi cek kehadiran hari ini berbeda. Jadi setiap yang namanya dipanggil, ya kan? Nanti harapan Ustazah sebutkan satu kata tentang dirinya. Nah, paham? Jadi ketika nanti namanya dipanggil, contohnya Ustazah Zuminarti cantik, saya bilang kayak gitu. Misalnya, ya kan? Jadi temukan satu kata tentang diri kalian, ya kan? Sabrina Sahira. Lucu. Mantap. Ramadhani. Fatia Kasih. Alhamdulillah. Azaria Ripaya. Nadia Saura. Alia Ropita. Maulaya. Semua bilang baik. Berarti betul hari ini materinya pas untuk kalian. Kita lanjutkan ya. Naifa Konita. Baik juga. Atta Fitria Kalisa. Ummi. Nazifatul Husna. Oke. Nah, ada yang nggak datang hari ini? Semuanya hadir? Alhamdulillah, berarti semangat datang ke sekolah. Jadi, seperti yang Ustazah bilang di awal tadi, ternyata setelah kemarin kita melakukan asesmen, ya kan? Ditemukan banyak siswa dari kelas ini yang belum mengetahui konsep dirinya, ya kan? Maka hari ini kita akan membahas tentang konsep diri. Di mana tampak di layar kan? Nah, jadi materi kita hari ini tentang kenali dirimu, hargai dirimu. Atau kita akan membahas tentang membangun konsep diri positif. Nah, di mana hari ini kalian semua dapat nanti bisa meningkatkan kemampuan untuk mengarahkan, memahami, kemudian mengevaluasi bagaimana konsep diri kalian. Ya kan?
Nah, jadi sebelum kita lanjut ke materinya, Ustazah mau kasih ice breaking terlebih dahulu. Nah, ini ice breakingnya pasti kalian ngerti dan paham ya kan? Nah, ini pernah viral. Nanti kita telaah juga apa yang berkenaan dengan lagu ini terkait materi kita. Nah, tahu kan? Nah, kita ulangi. Kita ulangi, semuanya berdiri dulu cepat. Kasih gerakannya. Paham ini semua pasti. Satu orang lah yang bisa memandu ke depan. Ayo. Siapa? Ayo. Rama lah dulu, Rama. Ayo sini Rama. Cepat. Ya, kita lanjut. Bismillah ya Rama, bisa. Tangannya kecil, kalau mengaum, ya. Yang lain langsung mundur. T-Rex, 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 itu namanya. T-Rex, 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 hidup di zaman purba. Sekali lagi ya. Biar lebih semangat, ya kan? Rama, kasih gerakan yang betul. 3, 2, 1, mulai. Tangannya kecil, kalau mengaum, yang lain langsung mundur. T-Rex, 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 itu namanya. T-Rex, T-Rex, T-Rex. Mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk. Ya kan? Siapa di sini yang nggak kenal lagu T-Rex tadi? Gak ada yang nggak kenal kan? Ya, jadi, nah, nanti kita akan belajari kenapa Ustazah ngambil ice breaking ini, karena ini ada berkenaan dengan materi yang kan kita pelajari, ya kan? Selanjutnya, nah, ini ada, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan lantang. Pertanyaan pertama, Kaya, coba bacakan pertanyaan pertama Kaya. Gak nambah? Kakak yang di depan, Nadira. Siapakah? Jawab dengan lantang ya. Saja tanya, siapakah orang yang paling kamu sayangi? Oke, 1. Yang kedua, lalu siapa orang kedua yang kamu sayangi? Adik, abang, guru. Oke. Yang terakhir, kemudian siapa lagi orang yang kamu paling sayangi? Hah? Ternyata diri sendiri masuk ke nomor ketiga kawannya. Bahkan tadi ada yang nggak nyebut diri sendiri. Nah, ternyata di dalam kelas ini belum benar-benar memahami siapa dirinya. Semestinya harapan ibu, harapan ustazah, nanti setelah materi ini selesai, orang yang paling utama yang akan dibilangnya, yang paling disayanginya adalah siapa? Diri sendiri. Maka perhatikan materinya dengan baik ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung ke materinya, ya kan? Apa itu konsep diri? Ustazah, dari tadi Ustazah bilang konsep diri, maksudnya apa? Kami kurang mengerti, bahasanya terlalu ilmiah, ya kan? Secara garis besar, konsep diri itu adalah cara kita memandang diri kita. Nah, cara ustazah memandang ustazah. Nah, kalau konsep diri ustazah. Nah, ketika kita memahami diri kita, kita paham, kita tahu, nanti kita akan memahami kayak mana harus bersikap. Nah, dalam konsep diri ada namanya konsep diri positif, ada konsep diri negatif. Ustazah yang negatif kayak mana, yang positif kayak mana, kami harus tahu, ya kan? Kalau konsep diri positif, yang paling utama dia adalah orang yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, itu orang yang berkonsep diri positif. Kemudian dia tidak berlebihan menanggapi sebuah pujian, biasa saja.
ya kan? Nggak naik telinganya. Terus dia juga bukan orang yang tidak mampu. Dia mampu memperbaiki diri. Ketika orang bilang kamu kayak gini orangnya, dia ngerasa itu benar, ya harus kok perbaiki. Ketika mungkin orang lain bilang bereaksi, wahai Una kayaknya orangnya jahat deh gitu. Ketika dia tahu itu bukan hal yang betul, ya udah dia biasa aja, dia nggak akan marah karena dia tahu itu dia bukan konsep diri dia. Gitu tadi kan, dia mampu memperbaiki diri. Kemudian dia setara, dia merasa setara, dia merasa sama dengan kawan-kawannya, nggak lebih rendah, nggak lebih tinggi, nggak sombong, dia pun nggak rendah diri. Itu orang yang berkonsep diri positif. Kalau orang yang berkonsep diri negatif, dia adalah orang yang nggak mampu nerima kritik, dikritik dia langsung down. Nah, lalu kemudian dia berlebihan terhadap pujian. Ketika orang memuji dia tentang hal itu, dia nanti menjadi kayak Ustazah bilang, itu aja nanti yang dikerjainnya, ya kan? Orang sukanya aku kayak gitu, ya kan? Ustazah dulu pernah mengalaminya. Nah, orang suka dengan gaya Ustazah yang, maaf dulu waktu Ustazah SMP, kami kan SMP-nya tidak berjilbab seperti ini ya kan? Nah, di SMP biasa. Jadi orang memuji Ustazah dengan rambut panjang Ustazah. Jadi Ustazah benci ketika mama Ustazah nyuruh Ustazah potong rambut. Padahal itu kan orang lain yang bilang, bukan diri Ustazah sendiri. Ya kan? Berarti Ustazah belum punya konsep diri pada saat itu. Ya kan? Baru cenderung merasa tidak disukai. Kalau orang yang berkonsep diri negatif, ya kan? Terus mengalami hambatan ketika berinteraksi dengan kawannya, ya kan? Dia jadi pendiam, mengurung diri, nggak mau bersosialisasi, udahlah nggak apa-apa, nggak usah berteman, ya kan? Nah itu. Lalu Ustazah, apa saja bagian dari konsep diri itu? Ini bagian-bagian. Yang pertama, citra diri atau self image bahasa Inggrisnya. Cara pandang kita terhadap diri sendiri. Kita memandang diri kita sendiri kayak mana? Makanya tadi Ustazah tanya yang pertama ya kan, waktu kita absensi. Nah, sebutkan satu kata tentang dirimu. Hanya beberapa orang menemukan keunikan, yang lain hanya membilangkan baik. Dia belum tahu berarti potensinya apa. Makanya kita temukan hari ini, insya Allah. Baru ada namanya harga diri, penerimaan diri atau penghargaan diri terhadap diri sendiri. Ya kan? Contohnya kayak Ustazah bilang tadi, ketika mereka bilang kita begitu, ternyata kita memang begitu orangnya dan itu memang perilaku yang salah, kita siap memperbaiki diri. Itu harga diri kita. Tapi kalau misalnya orang lain bilang bukan sesuai yang diri kita, maka kita nggak apa-apa, nggak marah, nggak sedih, ya biasa aja. Itu kita punya self-esteem atau harga diri yang tinggi. Kalau harga dirinya rendah, dicaci kawannya langsung down. Ya kan? Dia nggak ada niat memperbaiki diri, merasa itu bukan dia juga bukan enggak, berarti dia self-esteemnya rendah, harga dirinya rendah. Nah, baru self ideal, diri yang kita inginkan. Mungkin kita di sini punya sesuatu yang kayak Ustazah pengen lah suatu hari nanti menjadi orang yang ramah, bukan orang yang cuek. Nah, ya kan? Nanti Ustazah usahakan yang ingin kita targetkan kesuksesannya. Nah, kalian pun juga gitu kan? Mungkin hari ini kalian berpandangan bahwa misalnya Ustazah, anak kayaknya orangnya pemalas. Jadi berharap pengen jadi rajin, nggak apa-apa. Berarti self ideal yang kalian inginkan adalah orang yang rajin. Nah, ya kan? Nah, itu diusahakan. Oke, kita lanjut. Nah, jadi anak-anak, faktor yang mempengaruhi konsep diri ada 4 yang Ustazah kembangkan. Ya, ada pola asuh, bagaimana orang tua mengasuh kita. Mungkin di sini ada orang tuanya yang modelnya kayak mana Ustazah bilang ya, suka memberi secara emosi menuntut kita kan untuk menjadi orang yang kayak gini, orang yang kayak gitu, nggak apa-apa kalau itu hal yang baik, ya kan? Nah, dan kita terima, ya kan? Harga diri kita nggak tercoreng gara-gara itu, nggak apa-apa, itu bagus. Nah, ya kan?
Nah, itu dia dibuat oleh pola asuh dari kecil bagaimana orang tua kita mengasuh kita. Lanjut, kritik terhadap diri sendiri. Ini yang tadi Ustazah tanyakan. Antum memandang diri antum itu seperti apa, Anti? Nah, baru konsep diri tergantung bagaimana dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Pembedanya, kayak Ustazah Jumi bilang tadi, Ustazah menerima bahwa mungkin Ustazah Jumi adalah orang yang cuek. Nah, tapi dalam perubahan menjadi yang lebih baik, ya kan? Nah, baru reaksi dari orang lain. Diri sendiri mencerminkan respon dari orang lain. Nah, terkadang konsep diri kita itu terbentuk karena omongan orang. Ya kan? Orang bilangnya mungkin bisa jadi ada yang bilang kamu cengeng. Kamu cengeng. Gak satu yang bilang kamu cengeng. Jadi terbentuklah dia menjadi orang yang cengeng. Kalau self esteemnya tadi, harga dirinya tadi rendah. Jadi mudah terpengaruh ke dalam dirinya. Paham maksudnya saja? Nah, dan ini nggak boleh dibiarin. Kita harus berdiri sendiri, konsep dirinya. Nggak boleh tergantung reaksi orang lain. Nah, ada lagi modelnya kayak gini. Dia sebenarnya orang yang pendiam. Tapi karena biar gabung sama circle yang ini, circle-nya agak gerasa gerusu. Dia berusaha menjadi dirinya yang lain. Berubahlah dia menjadi pura-pura jadi tukang lucu. Cari jokes-jokes di internet. Memaksakan diri. Nah, ya kan? Nah, itu juga termasuk konsep diri yang negatif. Jangan ditiru, ya. Paham tuh sampai sini? Nah, baru yang terakhir, identifikasi terhadap orang lain. Ini biasanya muncul ketika kita punya seseorang yang dikagumi. Nah, dan kita mengharapkan kepribadian dia ada di kita. Di kelas contohnya, nengok kawannya yang ranking 1. Dia tuh kayak disayang guru kali lah. Aku pengen aja jadi dia. Terus semuanya berubah. Dari mulai style, dia pakai kacamata, aku pakai kacamata lah. Nah, ya kan? Jadi dia berpura-pura menjadi diri orang lain. Itu tidak boleh. Sebisa mungkin jangan. Ya kan? Boleh punya seseorang yang dikagumi, jangan sampai saya bilang seperti berbadian dia plek sama diri kita. Itu nggak boleh. Nah, nanti hilang jati diri kita. Ya. Dan ketika kita memaksakan jadi orang lain, yakinlah Umi, kita tidak akan bahagia. Nggak akan bahagia. Nah, mau hidup bahagia kan? Mau hidup bahagia atau enggak? Kuncinya tadi jadi diri sendiri. Mantap. Nah, ya kan? Nah, baru Ustazah, ngapain sih kita bahas ini capek-capek? Untuk apa? Ya kan? Untuk apa ini dibahas panjang kali lebar? Buat apa? Nah, ini dibahas agar kalian bisa memaksimalkan potensi diri. Bisa maksimal potensi dirinya, ya kan? Nah, jadi kalau kita udah paham, aku jago di bidang ini. Misalnya, Umi, Ustazah tahu dia pemenang lomba lari berapa kali ya kan? Lari estafet atau lari apa? Ya kan? Ya kan Umi? Nah, pemenang lomba lari. Dia udah tahu potensinya itu. Ya udah tinggal dikembangkan. Nah, itu gunanya. Ustazah tahu kalau diri Ustazah seperti itu. Ya udah Ustazah tinggal meminimalisir hal-hal yang negatif, mengembangkan hal-hal yang positif. Jadi maksimal potensi dirinya. Kalau dia udah paham. Aku kayaknya orangnya memang lucu lah, kayak si Rama bilangnya. Pembawa suasana yang ceria. Jadi aku akan tetap menjadi diriku biar supaya terus berkembang potensinya. Mungkin suatu saat si Rama mau jadi stand up komedi, ya kan? Nah, lanjut. Yang kedua, membantu mencapai tujuan hidup kita. Kita pasti punya tujuan. Ada yang bercita-cita jadi dokter, jadi polisi, atau jadi apapun yang kalian mau. Ini bisa tercapai pertama dengan kalian menemukan siapa diri kalian sebenarnya. Konsep dirinya jelas. Kekuatan kelebihannya dia tahu. Nah, tuh. Baru
menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika kalian nanti mau masuk kuliah, mau ngambil mau lanjut SMA, pilih SMA yang mana pun kalian tahu. Sekarang kalian udah tahu. Ustazah, kayaknya aku memang cocok di bidang tahfiz. Nanti aku mau lanjut ke sekolah yang ada tahfiznya. Ustazah, kayaknya aku jago kali di bidang IPA lah Ustazah. Nanti waktu kuliah aku mau ngambil jurusan biologi. Kalian tahu, ketika kalian sudah memahami konsep diri kalian, kelemahan kelebihannya kalian udah tahu. Nah, kayaknya Ustazah, awak ini lebih cocok ke dunia kerja daripada kuliah. Udah, lanjut. Kalau kalian udah paham sama diri sendiri. Nah, ya kan? Terus dalam permasalahan pertemanan, dia nggak mau temenan sama aku, ya udah aku nggak apa-apa. Nah, ya kan? Nggak masalah. Nah, tuh. Meningkatkan percaya diri. Nah ini. Nah, ya usah aja bilang tadi, orang bilang kita begini, kalau memang bukan kita begitu, ya kita nggak masalah. Kita percaya diri aja. Tampil di depan, oke. Nggak masalah. Ya kan? Dia ada lagi gemeteran-gemeteran, ini nggak ada. Orang bilang apa, ya terserah. Penting aku adalah orang yang seperti ini. Dah, lanjut. Mengurangi resiko masalah mental. Nah, ada yang di sini sudah pernah merasa dirinya stres? Hah? Ada? Kalau ada tunjuk tangan. Nanti saja bantu hilangkan di konseling. Ada? Nah, alhamdulillah nggak ada. Nah, jadi kalau misalnya kita udah paham konsep diri kita akan terjauh dari masalah memikirkan mental yang nggak jelas itu. Nah, jadi jauhin teman ya kita nggak apa-apa. Disayangi teman ya kita oke. Guru menganggap kita seperti ini ya kita nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kalau kita punya konsep diri yang bagus. Dah. Paham? Sampai sini? Dah. Nah, ini sekilas materi tentang konsep diri. Nah, kalau kalian ingat, coba nyanyikan lagu apa tadi? Badannya besar, lagu T-Rex tadi. 3, 2, 1 mulai. Ya. Kalau mengaum, yang lain langsung mundur. T-Rex, T-Rex, T-Rex. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam lagu itu terdapat ciri-ciri ya kan, atau konsep diri seorang T-Rex. Apa aja konsep dirinya? Yang pertama, badannya besar. Kemudian, badan kecil. Terus apa? Nah, yang lain mundur. Nah, dia udah punya citra dirinya dari lagu itu. Tadi, self image, ya kan? Udah punya dia, udah paham. Nah, aku badanku besar, tanganku kecil, ya kan? Inilah aku. Nah, kalau dalam lagu itu dia buat dia lucu-lucuan, dia nggak masalah. Harga dirinya tidak masalah, ya kan? Nah, self idealnya dia sudah punya self ideal. Dia menjadi hewan karnivora yang ditakuti pada masanya. Bagus untuk T-Rex. Dah? Paham? Nah, ini saja ada sebuah video. Sebelum itu nanti dari video ini kita mau bikin sebuah tugas. Nah, sebelum itu kita bagi kelompok ya. Ini kan kelompoknya udah sesuai kan? Seperti gaya belajar masing-masing. Ini kelompok kinestetik ya kan? Ini kelompok audio, ini kelompok visual. Nah, nanti tugasnya nanti kita memperhatikan videonya, ya kan? Nanti ada satu pertanyaan yang saja bagi di masing-masing kelompok. Ditemukan, lalu dijawab, dipresentasikan ke depan. Boleh? Boleh? Boleh. Mantap. Oke? Kita lihat videonya. Nah, ini videonya. Oh, dibesarkan ya kan? Here's a story on how strange is life with its changes that had happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow.
With the lamb with a coat of remarkable sheen, it would glisten in the sunlight, all sparkling and clean, such a source of great pride that it caused him to preen. And he'd break out in high step and dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found his dancing and handsome, for they'd also joined in the fray. Then one day, then a mountain up the slope came a great American giant. This sage to the sage, this rare animal, drops and paws to check out the land. Hey kid, why you did something coming with luck from your kids and subject to show up and up, tell you all in way, and a man who quite well and shared me and got me back here in one love. And that's not enough. Now I found that they think I look ridiculous fighting in pink. Pink? Well, what's wrong with pink? Sage, you take me thing. Doesn't matter what color. Like it's milk. It pink. Purple or any other. Now, sometimes you're up and sometimes you're down. When you find that you're down, just look around. You still got a body, good legs, and fine feet. Get your head in the right place and hey, you're complete. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar. You just get a leg up and you slide on down. And you find you're up in what's called the mountain. Round, round and rebound. Then you're up right next to the sky. You can do it if you give it a try. First get a leg up, slide on down. So every year on May, they float him up and they haul him away. They shake him down the fall, naked and bare. He didn't live with it. He didn't care. He just found it. Now in this world, ups and downs. So nice to know there are jackals. Dah. Nanti kelompok yang sini, Ibu mau menemukan apa self image si lem tadi. Atau lem dombanya, ya kan? Self image-nya, ya kan? Dia menggambarkan dirinya seperti apa pertamanya. Nah, terakhir dia menggambarkannya seperti apa perubahannya, ya kan? Nah, dah. Nih, taruhkan di sini ya, Nak. Kemudian dah. Kemudian nanti kelompok yang ini menentukan self esteem-nya, harga dirinya. Harga dirinya di awal seperti apa? Dia merasa berharga kalau dia seperti apa, ya kan? Baru harga diri setelahnya, ya kan? Setelah diabrik-abrik apanya, diambil-ambil bulunya, dia merasa kayak mana, ya kan? Dan setelah dikasih nasihat sama si kelinci, apa perubahannya? Oke? Baru yang di sini self idealnya, dia merasa dirinya sukses, dirinya seperti apa yang diinginkan, itu seperti itu. Oke? Nah, kita menganalisis model yang Ibu tunjukkan seorang domba.
untuk menentukan konsep diri. Oke, ayo. Dah, ayo Ibu tunggu dalam waktu 3 menit. Ayo diskusi. Nah, dibaliknya saja. Ini yang lain ini. Nah, di sini aja nanti tulis. Yuk, yang di belakang ke depan. Ya. Dah? Self ideal si domba. Ah. Jadi dia menganggap dirinya yang paling bagus tuh saat apa? Iya, dan bisa menari ya kan? Itu situ. Ah. Lah, udah siap? Boleh kembali ke tempatnya. Yang ini udah selesai. Nanti diskusikan ya siapa yang presentasi ke depan ya. Hah? Berdua boleh. Iya, jadi dia merasa kayak insecure gitu. Udah? Boleh kembali tempatnya. Siapa nanti yang presentasi diskusikan ya. Kenapa? Enggak lah, paling susah. Sudah? Dah, yuk. Dari kelompok 1 dulu. Ayo. Iya, maju. Tiga-tiganya langsung maju aja ya. Kelompok ini maju 2 orang. Yang ini maju. Kawanin temennya. Dah? Apa? Maju aja berenam di depan. Biar kita lihat. Ya, dari kelompok 1 dulu. Nah. Yang keras. Jalan dulu. Dia merasa percaya diri dengan bulu yang ada di tubuhnya. Dan dia merasa jelek ketika bulunya dicukur. Itu self image yang dirasakannya ya kan. Si lem tadi, si domba ya kan, dia merasa kalau dirinya itu jelek ketika dia nggak berbulu. Kalau dia berbulu, dia merasa dirinya cantik. Itu self image awalnya. Oke, ya kita lanjut ke sini, self esteem. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi. Di awal, ia merasa dirinya berharga ketika dia memiliki bulu yang bersih dan menari di bawah sinar matahari. Suatu hari, ia diseret dengan paksa untuk mencukur bulunya yang berharga itu. Ia merasa tidak memiliki harga diri setelah bulunya dicukur. Lalu datang seekor kelinci menasehatinya tentang berharga dirinya. Meskipun tidak memiliki bulu yang bersih itu, setelah itu ia menjadi percaya diri meskipun tidak memiliki bulu yang bersih itu. Ya, lanjut. Nanti kita diskusikan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi self idealnya itu atau apa diri yang dia inginkan itu, dia tuh ingin dirinya itu memiliki bulu agar bisa menarik. Oke. Ya, tepuk tangan untuk semua kelompok. Biar kita diskusikan. Dah. Jadi ternyata self image awalnya itu dia merasa kalau dirinya cantik cuma pada saat dia memiliki bulu. Jadi dia merasa nggak berharga, self esteemnya rendah ketika bulunya dicukur. Tapi itulah dia self ideal yang diinginkannya, dia pengen kalau dia terus berbulu terus. Tapi kenyataannya domba tidak bisa seperti itu. Ada masanya harus dicukur. Nah, jadi itu dia ya. Ketika kita merasa self image kita terlukai, ketika kita punya self esteem yang rendah atau harga diri yang rendah, kita merasa tersakiti. Tapi kalau harga dirinya tinggi, dia nggak akan pernah merasa tersakiti. Setelah dinasehati sama si kancil, ya kan, dia menjadi self esteemnya itu menjadi lebih baik, lebih tinggi, ya kan. Nggak apa-apa loh kalau kamu pink, kamu hijau, kamu hitam, kuning, nggak apa-apa, nggak masalah. Dirimu tetaplah seorang domba. Ya, itu pembahasan hari ini. Hari ini Ustazah mau kalian semua mencari tahu apa diri kalian melalui cermin. Ya, cerminnya nanti Ustazah kasih per kelompok. Bergantian coba lihat pandang mukanya. Ini, ya kan? Dilihat. Kira-kira kekuatanku apa ya? Kelemahanku apa ya? Nanti tuliskan di lembar refleksi yang Ustazah kasih. Nah, bisa? Nah, ini cermin untuk kelompok 1. Ini cermin untuk kelompok 2. Ya. Ini cermin untuk kelompok 3. Bagikan ya nak, ke belakang nak. Iya. Diisi. Nah, masing-masing mengisi. Udah, ada yang kurang? Udah. Buat udah. Yuk, yang lainnya yuk. Ya, udah. Nanti baru lanjutkan. Yuk, kumpul aja biar cepat pulang. Sini. Gak apa-apa. Udah? Nah, apa-apa. Nanti dilanjutkan.
Udah? Dua lagi. Ya. Pertanyaan Ustazah. Satu orang, tolong dijawab. Apa yang baru kalian sadari tentang diri kalian hari ini? Apa yang kalian baru sadari hari ini tentang diri kalian? Satu orang. Ayo Umi. Apa Umi? Kurang percaya diri. Nah, kapan rencana diperbaiki, Umi? Secepatnya. Baik. Nanti kalau misalnya nggak bisa memperbaikinya sendiri, boleh kabari saja. Kita belajar bersama lagi. Oke? Ya. Jadi, anak soleha, hari ini kita mengetahui bahwa ternyata diri kita dibentuk oleh banyak hal. Pengasuhan orang tua kita, reaksi kita terhadap respon orang lain, ya kan? Nah, itu membentuk diri kita. Tapi kalau kita sudah menjadi diri kita sendiri, insya Allah itu semua tidak akan berpengaruh pada hidup kita. Paham tuh? Paham. Ya. Satu orang kasih tahu saja apa yang dirasakannya setelah belajar hari ini. Mulai ya. Apa perasaannya setelah belajar hari ini? Harus percaya diri. Dia merasa dia harus percaya diri. Yang lain, apa yang dipikirkannya ke depan? Menjadi lebih baik lagi. Mantap. Berarti materinya sudah sampai. Senang nggak belajar hari ini? Siap belajar kayak gini lagi? Siap. Jadi minggu depan Ustazah mau bahas bagian tentang diri juga. Kita mau bahas tentang minat dan bakat. Jadi sebelum itu Ustazah mau kalian nanti di rumah buka handphonenya, tolong klik temubakat.com, ya kan? Di situ ada tes. Nanti kalian tes bakat kalian apa. Tesnya mudah, kalian tinggal ngisi nama, apa namanya, tanggal lahir dan lain-lain. Kalian isi apa yang kalian sukai dan tidak kalian sukai. Nanti muncul bakatnya apa, minatnya apa. Besok pertemuan berikutnya maksud Ustazah, sampaikan sama Ustazah. Ustazah setelah tes temubakat.com ternyata Rama itu lebih cocok gini-gini. Ada nanti muncul di temubakat.com itu. Nah, gunakan teknologi memudahkan kehidupan kita. Salah satunya dengan itu. Oke, belajar di sana. Buka apa tadi? Temubakat.com. Itu tugasnya. Minggu depan disampaikan sama Ustazah. Kita sharing. Nah, gimana cara mengembangkan bakat. Nah, paham toh? Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Ustazah mau kita tutup dengan lafaz hamdalah. Tutup lagi dengan doa. Nah, ini memimpinnya. Yang lain dulu. Haji Fatul Husna. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrinal insana fi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, Ustazah sudahi ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.